Oke, lupakan sejenak semua berita buka puasa yang biasa-biasa aja. Karena yang kita saksikan ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah fondasi dari sebuah kekuatan raksasa yang sedang dibangun. Di saat dunia diambang kekacauan dan masalah di dalam negeri makin ruwet, dua pilar utama bangsa, ulama dan umara, justru merapatkan barisan. Apa artinya ini semua? Yuk, kita bedah bareng-barang. Coba bayangin deh. Ada satu ruangan isinya 165 ulama, kiai, dan pimpinan ormas Islam paling berpengaruh se-Indonesia. Mereka bukan cuma hadir, tapi diskusi intens selama 3 jam penuh sama presiden. Ini bukan silaturahmi biasa, ini adalah sebuah pernyataan. Skalanya aja udah nunjukin betapa pentingnya momen ini. Dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar 4 agenda utamanya. Pertama, apa sih makna di balik pertemuan dua kekuatan ini? Kedua, gimana pertarungan melawan masalah di dalam negeri? Ketiga, kita lihat misi berbahaya di panggung global. Dan yang terakhir, kesepakatan baru apa yang bakal menentukan arah Indonesia ke depan. Kita tahu lah ya, dalam sejarah Indonesia, hubungan antara ulama, sang penjaga moral umat, dan umara, pemegang kekuasaan negara, itu selalu jadi penentu nasib bangsa. Pertemuan ini bukan lagi sekedar simbol, ini penegasan kalau kedua pilar ini sekarang bergerak dalam satu komando. Sebuah sinyal yang getarannya pasti terasa sampai ke seluruh pelosok negeri. Kalau kita lihat di atas kertas, ya tujuannya untuk saling bertukar pandangan, tapi coba deh kita baca di antara barisnya. Ini bukan pertemuan sekali jadi loh, ini dirancang jadi agenda rutin. Artinya apa? Artinya kita akan melihat sebuah mekanisme dialog permanen, semacam hotline langsung antara istana dengan para pemimpin umat. Kebayangkan, ini bisa mengubah banyak hal. Nah, sekarang kita masuk ke medan perang yang sesungguhnya. Masalah di dalam negeri. Ya iyalah, sebelum kita bicara lantang di panggung dunia, rumah sendiri harus beres dulu. Dan ada dua musuh terbesar yang disorot, ketidakadilan ekonomi dan wabah korupsi yang nggak ada habisnya. Dengerin baik-baik kutipan yang keluar setelah pertemuan ini. Sebuah pernyataan tajam bahwa kekayaan triliunan rupiah cuma dinikmati oleh segelintir orang. Ini jadi landasan moral buat agenda ekonomi mereka. Ini bukan lagi wacana, ini semacam deklarasi perang terbuka terhadap ketimpangan yang udah lama banget menggerogoti bangsa kita. Dan ini bukan cuma omongan kosong. Ada 3 program konkret yang diajukan. Ada Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan yang paling bikin bergidik, komitmen total untuk sikat habis korupsi. Dengan dukungan moral dari para ulama, perang melawan korupsi sekarang punya amunisi baru. Tapi pertanyaannya kan tetap sama. Beneran bisa jalan nggak nih? Oke, sekarang kita pindah ke panggung yang lebih besar. Dan jujur aja, jauh lebih berbahaya. Arena geopolitik global. Presiden Prabowo sadar betul, kalau mau masuk ke sarang macan di Timur Tengah, dia nggak bisa jalan sendirian. Dia butuh restu, butuh legitimasi penuh dari para ulama di belakangnya. Ini adalah sebuah kalkulasi politik tingkat tinggi. Strategi kuncinya disebut perjuangan dari dalam. Maksudnya apa? Artinya, Indonesia nggak akan lagi cuma teriak-teriak dari luar pagar. Taktiknya sekarang berubah. Masuk ke dalam sistem, duduk di meja perundingan, dan mempengaruhi kebijakan dari dalam. Ini langkah yang sangat berani, tapi juga sangat berisiko. Kenapa? Karena ini bisa bikin Indonesia berhadapan langsung dengan kepentingan negara-negara barat. Nah, inilah kartu truf Indonesia. Presiden Prabowo ini dilihat sebagai salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang bisa diterima dan ngobrol dengan semua pihak yang lagi berantem. Kemampuan langka inilah yang akan dimainkan, jadi jembatan di tengah konflik. Sebuah peran yang sangat berbahaya, tapi juga sangat penting buat perdamaian dunia. Jadi, setelah semua agenda genting ini dibahas, apa hasil akhirnya? Jawabannya, sebuah kesepakatan baru, semacam kontrak sosial yang akan mendefinisikan ulang kemitraan antara pemerintah dan ulama buat menakodai Indonesia ke depan. Coba deh perhatikan pembagian perannya. Jelas banget kan? Ulama kasih dukungan moral, doa, masukan, bahkan kritik. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen menjaga negara dan menepati janji-janjinya. Ini bukan kesepahaman biasa, ini kayak cetak biru dari sebuah kontrak sosial baru yang mengikat dua kekuatan paling fundamental di Indonesia. Ada take and give-nya. Dan semua ini akarnya cuma satu, sebuah keyakinan kuno yang sekarang jadi relevan lagi. Kalau ulama dan umara bersatu, maka rakyat akan sejahtera. Persatuan ini bukan lagi dilihat sebagai pilihan, tapi sebagai syarat mutlak kalau bangsa ini mau jadi bangsa yang besar dan jaya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua adalah, apakah penyatuan kekuatan ini murni demi menyelamatkan rakyat, atau ini sekedar strategi konsolidasi kekuasaan? Dan menurut kalian, dengan restu para ulama di tangan, mampukah Presiden Prabowo benar-benar menyapu bersih korupsi sampai ke akarnya?
Babak baru telah dimulai dan kita semua yang akan jadi saksi bagaimana sejarah ini ditulis. Tulis opini paling jujur kalian di bawah.